Selamat datang di cerita fiksi cerita novel. Kali ini saya akan membawakan kisah yang ditulis dari akun Bang Esot. Dan untuk kisahnya yang akan saya bawakan kali ini yaitu kisah yang berjudul Kontrakan Angker. Dan seperti apa? Kita langsung saja simak berikut ini. Namaku Jason, umurku 10 tahun. Kedua orang tuaku sudah lama bercerai. Aku tidak tahu pasti alasan mereka berpisah. Ibu sudah punya suami lagi, sedangkan ayahku masih setia merawatku. Namun akhir-akhir ini aku marah kepada ayah, lantaran kami mau pindah rumah, padahal aku sudah nyaman dengan rumah ini. Yang sekarang aku tidak mau tinggalkan teman-temanku di perumahan ini. Ini alasan ayah pindah, katanya harga sewa rumah ini semakin hari semakin mahal. Ayah tidak sanggup membayar sewanya. Mau tidak mau aku harus terima kenyataan. Ini berat sekali rasanya meninggalkan rumah ini. Soalnya banyak sekali kenanganku bersama ibu di sini. Pagi-pagi sekali ada sebuah truk sudah terparkir di halaman rumah. Pasti ayah yang menyewanya untuk mengangkut perabotan ke rumah baru kami yang akan pindah ke pinggiran kota perumahan. Kontrakan yang lebih murah. Selepas maghrib, aku dan ayah tiba di rumah kontrakan baru itu. Tampak usang seperti tidak pernah dihuni. Selama bertahun-tahun, beranda ada 2 kursi yang terbuat dari kayu, juga jendela besar bernuansa Betawi. Ayah serius, kita mau tinggal di sini? Ini tanyaku kepada ayah. Harga sewanya murah, kita akan tinggal di sini untuk setahun ke depan, jawab ayah. Aku masuk ke dalam rumah itu untuk melihat-lihat. Ternyata di dalamnya tidak seseram yang kubayangkan. Rumah itu sudah ada yang membersihkannya. Satu persatu perabotan kami diangkut. Ayah sibuk mengarahkan para pekerja agar hati-hati saat menggotong barang-barang yang mudah pecah. Sementara mereka sedang sibuk, aku menjelajahi setiap sudut ruangan ini. Kuperhatikan dengan sebuah kamar dekat dapur kamar itu. Tidak ubahnya seperti sebuah galeri lukisan yang ada banyak lukisan wajah manusia. Di kamar itu berbagai dipajang di dinding, sebagian lagi tergeletak di lantai. Aku tidak tahu milik siapa. Semua lukisan itu, wajah lukisan pun berbeda-beda. Ada perempuan dan juga ada laki-laki. Tapi dapat kupastikan kalau sosok dalam lukisan itu adalah orang Indonesia semua. Sebab mereka menggunakan pakaian adat dari berbagai daerah. Setelah puas melihat-lihat lukisan itu, aku hendak kembali ke ayah. Tapi tiba-tiba terdengar seseorang bertiup segera. Aku menoleh kedua mataku, menyoroti lukisan-lukisan itu. Aneh sekali. Siapa yang tadi bersiul? Karena takut, aku buru-buru lari ke kamar. Di ruang tamu, ayah masih sibuk menata perabotan. Aku memberitahunya kalau ada di kamar yang penuh dengan lukisan. Ini dia bilang itu lukisan si pemilik rumah ini dan aku dilarang menyentuhnya. Tadi ada yang bersin juga, kataku. Salah dengar kali kamu, jawab ayah sambil sibuk membenarkan posisi lemari. Aku juga tidak salah dengar, mungkin saja ada burung lewat, jawab ayah seketika. Malam-malam begini mana ada burung lewat ya, Jason, daripada kamu ngomong yang tidak-tidak, lebih baik kamu mandi sana. Aku kesal karena ayah tidak menanggapiku dengan serius. Padahal jelas-jelas ku dengar ada orang yang bersiul di kamar itu. Tanpa kata apa-apa lagi, aku pun pergi ke kamar mandi. Air di rumah ini sangat segar. Sesungguhnya seluruh tubuhku selama mandi tersegarkan. Aku masih penasaran dengan kamar yang penuh lukisan itu. Malam pertama tinggal di rumah baru, aku tidur di kamar yang dekat dengan ruang tamu. Entah kenapa, aku tidak bisa tidur. Ku nyalakan televisi dan mencari tayangan televisi Warkop DKI. Biasanya film komedi itu tayangnya tengah malam, dan benar saja, film DKI favoritku sedang tayang tengah malam. Aku sesekali tertawa melihat tingkah Dono yang kocak. Lama-kelamaan kantuk pun datang. Aku tertidur pulas, sedangkan televisi masih dalam keadaan menyala. Di tengah malam tempat tidurku menyembul ke atas seperti ada yang menendangnya dari bawah. Setelah aku periksa tidak ada apa-apa di kolong ranjangku. Aku lalu turun dari tempat tidur untuk menghampiri ayah. Kamar ayah ada di paling ujung dekat pintu utama. Jadi aku harus melewati kamar penuh dengan lukisan itu.
Sampai ke sana langkahku terlihat ketika mendengar suara gemuruh orang yang berbicara di kamar misterius itu. Pelan-pelan aku melangkah mendekati pintu dan mengintip dari lubang kunci. Dari lubang kunci itu kulihat penuh orang-orang asing sedang mengobrol satu sama lain. Wajah mereka pucat, bukan hanya wajahnya, tapi juga tubuhnya terkesan seperti orang mati. Salah satu dari mereka menoleh kepadaku. Buru-buru aku lari ke kamar ayah untuk memberitahunya. Soal ini ayah harus aku kasih tahu. Aku mencari ayah dan aku tidak menemukan ayah. Di mana dia? Di atas meja aku temukan secercik kertas yang berisi sebuah pesan dari ayah. Untuk Jason, ayah ada urusan mendadak. Jangan keluar rumah selama ayah pergi. Ayah akan segera pulang. Setelah membaca pesan dari ayah, tiba-tiba lampu kamar kedap-kedip. Aku menelan ludah sendiri. Keramaian di kamar sebelah masih terdengar jelas. Bergegas kututup pintu kamar dan mengunci diri di dalam. Aku naik ke atas tempat tidur ayah, lalu menutup tubuhku dengan selimut. Tak lama berselang, ku dengar suara kaki dan kerumunan. Orang di ruang tamu, mereka masih mengobrol satu sama lain. Siapa orang-orang itu? Wajahku berkeringat, kedua tanganku bergetar karena ketakutan. Semoga mereka tidak menemukanku di kamar ini. Saat aku mencoba untuk tidur kembali, ada yang mengetuk pintu. Aku tidak mau membukanya sebelum mendengar kalau itu suara ayah. Jason, kamu di dalam, nak? Hatiku lega saat mendengar suara ayah dari luar. Iya, tiba-tiba aku meloncat dari tempat tidur dan langsung membukanya. Jason, kamu di dalam, nak? Setelah pintu itu terbuka, aku tidak melihat ayah. Tapi suara ayah masih dapat kudengar. Jason, kamu di dalamnya, nak? Suara ayah seakan ada di mana-mana. Aku menoleh ke kanan dan ke kiri. Di sana, puluhan orang asing menatap aku sambil tersenyum lebar. Itu senyum yang aneh di bibir mereka, tersungging sampai ke telinga. Aku menjerit, lalu mengunci diri di dalam kamar ayah lagi. Aku tidak bisa tidur. Ini masih jam 1 dini hari. Orang-orang pasti sedang tertidur pulas. Orang-orang itu mengobrol di ruang tamu. Benar-benar membuatku takut. Apalagi barusan ada sosok menakutkan yang tersenyum ke arahku. Siapa mereka? Apakah rumah ini ada hantunya? Ayah benar-benar tega meninggalkanku sendirian di rumah ini. Aku sedang mencari cara untuk menghubungi ayah. Oh iya, aku ingat dulu ayah pernah bilang kalau dia menyimpan ponsel darurat di lacinya. Dia menyuruhku untuk menghubunginya kalau terjadi apa-apa. Aku bergegas mencari ponsel yang kucari itu di laci lemari ayah. Di laci yang paling atas tidak ada. Lagi kedua juga tidak ada. Dan di laci ketiga, tepatnya di samping tumpukan majalah, akhirnya ponsel itu ketemukan. Untung saja baterainya masih belum habis. Kupencet tombol ponsel itu, lalu mencari tombol nomor ayahku. Saat itu juga ada seseorang yang kembali mengetuk pintu kamar. Kali ini kutukannya terjeda dan hanya 3 kali ketukan saja. Tanganku bergetar. Nomor telepon ayah susah sekali ditemukan. Setelah susah payah mencari nomor, segera kutelepon ayah. Sialnya, nomor itu malah tidak aktif. Aku berdecak kesal, lalu kembali ke tempat tidur. Ponsel itu masih kugenggam. Sebelum aku bersembunyi di balik selimut, mataku menatap sebuah surat di bawah pintu. Surat itu berwarna biru dan tampak mencurigakan. Karena penasaran, ku ambil surat itu lalu membacanya. Aku dibawa. Tolong, hanya itu yang tertulis dalam surat. Tidak ada nama pengirimnya di bagian bawah. Siapa malam-malam begini yang minta tolong? Aku juga tidak paham maksudnya di bawah. Di bawah itu dibawa kemana? Setauku rumah ini tidak memiliki ruang bawah tanah. Sebelum kulipat surat itu, muncullah surat lainnya dari bawah pintu seperti ada yang menyodorkannya. Segera kubuka surat tersebut dan lagi-lagi isinya hanya 1 kalimat saja, tanpa ada pengirimnya. Pesan itu berbeda dari surat sebelumnya. Aku ada di ruang bawah tanah. Cepat ke sini. Ayahmu juga di sini. Apa? Ayahku juga di sana. Tanpa pikir panjang lagi, kubuka pintu. Orang-orang asing itu sudah menghilang, entah kemana. Tapi banyak surat yang tergeletak di lantai. Surat-surat itu tersusun rapi mengarah ke dapur, seperti membuat petunjuk jalan. Dengan penuh penasaran kuikuti surat-surat itu. Di bawah aku di dapur, surat itu berhenti di dapur dan saat kuinjak lantainya,
Ada sesuatu yang aneh, lantainya rapuh, seperti ada ruang di bawahnya. Kuangkat satu persatu keramik itu, tampaklah triplek besar yang seolah menutupi lubang triplek itu. Lumayan berat, aku sampai berkeringat mengangkatnya. Di bawah triplek itu ternyata ada lubang, dan ada sebuah tangga. Tidak salah lagi, rumah ini memang punya ruang di bawah tanah. Aku ragu antara turun atau tidak, lalu ponselku berdering. Aku senang karena akhirnya ayah meneleponku. Buru-buru kuangkat telepon dari ayah. Untuk beberapa saat terdengar bunyi tutup di seberang telepon. Setelah berhasil tersambung, aku langsung nyerocos pada ayah. Ayah di mana? Rumah kita ada hantunya ya? Aku takut. Di dapur juga ada ruang bawah tanah. Jason, tolong ayah. Ayah di ruang bawah tanah. Kamu turun sekarang ke sana. Oh iya. Ayah, jangan khawatir, Jason turun sekarang juga, kataku dengan napas terengah. Iya, kamu turun sekarang, tolong ayah. Timpal ayah langsung ditutup. Aku langsung turun ke lubang itu, baru 5 tangga aku turun. Dari atas kulihat ada ayah memperhatikanku. Ayah, sambil mendongkak, ia tidak menjawab, dia hanya tersenyum datar. Dan dari belakangnya, muncul lagi sosok yang menyerupai ayahku, bukan hanya satu. Tapi ada 2 sosok muncul. Kini ada 3 orang yang menyerupai ayah. Mereka menatapku dengan tatapan. Itu sekarang terkesan mengerikan. Ayah, kataku seketika. Aku menangis sambil berpegangan erat pada tangga. Aku tidak tahu apa yang harus aku lakukan sekarang. Salah satu dari mereka malah menutup lubang itu dengan triplek. Aku menangis sejadi-jadinya sambil berteriak minta tolong ke ayah. Ini aku sendirian di lubang yang gelap dan lembab. Dengan sekuat tenaga aku dorong triplek yang menutupi lubang. Sayangnya, tenagaku tidak cukup kuat untuk membuka. Mungkin saja ada sosok yang menyerupai ayah menahan tripleknya dari atas agar aku tidak bisa keluar. Tidak ada jalan lain, aku harus turun ke bawah. Siapa tahu di bawah sana ada jalan keluar. Dengan sangat hati-hati, satu persatu anak tangga ini sangat gelap. Kakiku harus meraba-raba anak tangga agar tidak jatuh. Aku melihat ada sebuah cahaya. Tidak salah lagi, aku pasti hampir tiba di ruang bawah tangga. Dengan susah payah, akhirnya aku berhasil menuruni tangga itu. Sekarang, aku berada di sebuah ruangan yang lebih layak disebut gudang. Di ruangan ini cukup luas. Banyak tumpukan kardus bekas di mana-mana. Dengan penuh waspada, aku mulai menelusuri ruangan ini. Apakah ayah tahu kalau ada ruang bawah tanah di ruangan rumah ini? Di sudut ruangan kulihat seorang lelaki berdiri membelakangiku. Karena penasaran, perlahan aku mendekati dia, mengenakan jaket hitam, topi, dan celana panjang berwarna hitam. Jadi, kamu penghuni baru rumah ini? Lelaki itu membalikkan badan. Dari wajahnya dapat aku menebak kalau dia berumur sekitar 50 tahunan. Bapak ini siapa? Kenapa ada di rumah saya? Dia tersenyum sinis. Ini rumahku, bukan rumah kamu. Lelaki itu mendekat. Aku mundur beberapa langkah. Kata ayah, aku harus selalu hati-hati kalau bertemu dengan orang asing. Jangan takut, aku bukan orang jahat. Dia mengambil kursi lipat yang tergeletak di lantai. Duduklah, aku akan menceritakan sesuatu padamu. Cerita tentang rumah ini, jawabnya singkat sambil tersenyum. Tampaknya lelaki ini memang murah senyum dan ramah. Tidak ada salahnya aku mendengar cerita tentang rumah ini sambil terus waspada. Aku duduk di hadapannya. Bapak kenapa bisa ada di sini? Tanyaku. Sudah aku bilang, aku pemilik rumah ini dan disinilah aku tinggal. Aku masih bingung kalau dia tinggal di sini. Kenapa ayah tidak memberitahuku? Rumah ini ada hantunya, Pak. Entah kenapa tiba-tiba aku ingin menyampaikannya pada si pemilik rumah. Itu orang-orang mati di rumah ini. Mati? Kenapa? Tanyaku penasaran. Mereka semua dibunuh, timpal lelaki itu. Salah mereka apa? Dan siapa yang membunuhnya? Aku sendiri yang membunuhnya. Karena aku tidak suka dengan tingkah mereka. Mendengar penjelasannya, aku langsung berdiri dan hendak menjauh dari lelaki misterius itu. Tenang, aku hanya membunuh orang-orang jahat. Sudah aku bilang kalau aku orang baik. Aku tidak akan menyakitimu, nak. Lelaki itu juga berdiri. Ia mencoba untuk menenangkanku. Aku harus naik lagi. Mungkin ayah sudah pulang, kataku lalu berjalan ke arah tangga.
Ayahmu belum pulang, katanya. Dari mana Bapak tahu? Tanyaku sambil menoleh ke arahnya. Ayahmu yang memberitahuku. Lelaki itu naik ke atas kursi. Aku tidak tahu apa yang akan dilakukannya. Bapak mau apa? Tanyaku. Sebuah tali jatuh dari atas kepalanya. Ia mengalungkan tali tersebut ke lehernya. Pak, jangan. Pak, teriak aku menjerit melihat lelaki itu tiba-tiba gantung diri di hadapanku. Kedua matanya melotot, kakinya bergerak-gerak. Air kencingnya mengucur dari celananya. Dia sekarat dan mati begitu saja. Buru-buru aku lari ke arah tangga dan langsung naik ke permukaan sambil menangis. Aku memanggil-manggil ayah, berharap dia dapat menolongku. Setibanya di puncak triplek itu masih tertutup rapat. Aku tidak bisa membukanya. Sementara itu kudengar ada seseorang yang menaiki tangga itu. Pasti ayah. Tolong ayah, aku berlari sekuat tenagaku. Kucoba mengetuk-ngetuk triplek tersebut dan perlahan ada yang membukanya. Tampaklah seorang lelaki yang wajahnya tidak asing. Ya, aku ingat, dia adalah lelaki yang membantu ayahku tadi. Siapa? Dia mengulurkan tangan. Aku menyambut tangannya dan berhasil naik ke permukaan. Kamu kenapa bisa masuk ke sini? Tanya lelaki itu. Ayahmu mana? Ayah, aku tidak menjawab pertanyaan lelaki tersebut dan malah menanyakan ayah. Ayah kamu kemana? Memang tadi aku melihat pintu rumah terbuka. Manakala aku cek ke sini, takutnya ada maling, ujarnya lagi. Itu rumah ada hantunya. Aku takut, kataku. Hantu, dia mengerutkan dahi. Iya, aku melihat hantu di rumah ini, kataku, sambil terus menangis. Hei, jangan khawatir, sekarang kamu aman. Aku akan menjagamu sampai ayahmu pulang, katanya. Dia menutup kembali lubang itu, lalu membawaku ke ruang tamu. Malam ini terasa sangat panjang. Aku tidak tahu ayahku di mana. Aku khawatir terjadi hal yang buruk pada ayahku. Namanya Pak Heri, dia salah satu warga sini. Kebetulan Pak Heri sedang ronda. Dia sengaja keliling untuk memastikan tidak ada orang asing yang masuk ke komplek ini. Untung saja dia melihat pintu rumahku yang terbuka, sehingga aku berhasil diselamatkan. Dia menemaniku sampai subuh, dan paginya Pak Heri pamit pulang. Aku semakin khawatir dengan ayah. Sampai pagi ini dia tidak kunjung pulang. Aku berdiri menghadap jendela memandangi jalan dan berharap ayah akan muncul di sana. Kata ayah, selama dia pergi, aku tidak boleh keluar rumah. Saat sedang melamun di depan jendela, tiba-tiba aku dengar suara pintu yang seakan dibalik. Suara itu berasal dari kamar yang penuh dengan lukisan. Kulihat pintu kamar itu terbuka lebar. Aku menelan ludah sendiri. Walau dipenuhi rasa takut, kudekati kamar itu dengan hati-hati. Tidak ada siapapun di dalam. Orang-orang asing yang kulihat semalam seolah tidak meninggalkan jejak apapun. Tapi tunggu dulu, ada sebuah lukisan yang menarik perhatianku. Di dinding dekat jendela kamar, ada lukisan wajah seseorang, lelaki yang sangat kukenal. Tidak salah lagi, lukisan itu wajah ayahku. Segera aku ambil kursi di dapur, aku naik ke atas kursi untuk mengambil lukisan. Wajah ayah ku perhatikan dari dekat lukisannya. Ini benar-benar lukisan ayah. Ayahku. Siapa yang melakukan ini? Kubawa lukisan itu ke dalam kamarku. Tak lama berselang, ponselku berdering. Di layar ponsel muncul nama ibuku. Ibu, di mana kamu, Jason? Kamu tidak di rumah ya? Kok ayah kamu tidak bilang sama ibu? Tanya ibu yang langsung menodongku dengan pertanyaan. Ibu, kami pindah. Rumah Jason. Kira-kira ibu tahu soal ini? Ayah kamu tidak bilang sama sekali. Kamu di mana sekarang? Bisa kasih tahu ibu lokasinya. Ayahmu ibu telepon tidak aktif. Aku loncat dari tempat tidur, lalu berjalan ke jendela. Aku tidak tahu pasti alamat rumah ini, tapi di depan rumahku ada gapura yang bertuliskan Perumahan Gria Indah. Ucapku nama perumahan itu kepada ibu. Oh iya, ibu tahu perumahan itu. Kamu jangan kemana-mana sebelum ibu datang. Oh iya, Bu, ayah juga sampai sekarang belum pulang-pulang. Dia pergi kemana? Ayahmu? Aku tidak tahu, Bu. Ya sudah, ibu ke sana sekarang. Telepon pun ditutup. Ibu beberapa kali meneleponku untuk menanyakan rumah yang mana yang kami sewa. Hingga akhirnya dia berhasil menemukan lokasi rumah ini.
ibu datang bersama suami barunya. Jelas aku tidak suka dengan lelaki itu. Walaupun dia tampak ramah, tapi tetap saja aku tidak suka melihat ibu bersama lelaki lain. "Sejak kapan ayahmu pergi?" tanya ibu. "Kami duduk di ruang tamu dari semalam." "Itu buruk. Ya sudah, kamu ikut ibu saja. Kalau sama ayah, kamu jadi terlantar seperti ini kan?" kata ibu dengan wajahnya yang terlihat tetap. Lelaki itu di sampingnya mengangguk. "Om senang kalau kamu mau ikut dengan kami. Om sudah beli video game buat kamu di rumah Om, juga banyak mainan lain. Kamu disekolahkan di sekolah favorit, biar tambah pinter," kata lelaki gemuk itu sambil tersenyum. Aku tidak menanggapinya, hanya tertunduk. Mau bagaimanapun aku tidak akan pernah mau ikut sama ibu. Kasihan ayah, dia pasti sedih kalau aku tinggalkan dia sendirian. Ibu mengecek setiap ruangan rumah ini. "Tidak layak, Jason. Memangnya ayahmu sudah tidak mampu bayar sewa rumah yang kemarin ya?" "Iya bu," kata ayah, "harga sewanya makin tinggi. Ya harusnya ayahmu kerja lebih keras lagi, biar bisa bayar sewa. Ya gimana sih?" Ibu berdecak ketat. "Hari ini kamu ikut ibu saja. Nanti kalau ayah sudah pulang, ibu antarkan ke sini." Lagi ibu merangkul pundak. Kata ayah, aku tidak boleh keluar rumah sebelum dia pulang. Ibu menghembuskan napas berat. Dia menoleh ke suaminya. "Ya sudah, kalau begini saja, ibu akan temani kamu di sini sampai ayahmu pulang." Aku mengangguk dan melirik ke arah lelaki gemuk itu dengan tatapan benci. "Kamu mau menunggu di sini juga?" tanya ibu kepada suaminya. "Oh iya, aku masih ada kerjaan. Kebetulan hari ini ada pengiriman emas ke tokoku," jawab lelaki itu. "Jason, kapanpun kamu mau, Om siap jadi ayah kedua buat kamu," katanya sambil mengelus kepalaku. Aku diam saja. Enak saja, mau jadi ayah keduaku. Aku tidak mau punya ayah gemuk dan botak seperti dia. Aku masih berharap ibu dan ayah bisa bersama lagi seperti dulu. Ya sudah, aku pamit. "Ya, telepon aku kalau ayahnya Jason sudah pulang. Nanti aku jemput kamu," tambah lelaki itu. Aku semakin cemas karena sampai malam tiba, ayah belum juga pulang. Ibu beberapa kali menghubungi ayah, tapi nomornya tetap tidak aktif. Ibu juga sudah menelpon kantor ayah, dan kata pihak kantor, ayah hari ini tidak masuk kerja tanpa izin. Aku pun semakin cemas. Sudah larut malam dan ayah tidak kunjung pulang. Akhirnya aku dan ibu ketiduran di kamar ayah. Karena semalam aku terbangun. Aku kaget karena ibu tidak ada di kamar. Apakah dia sudah dijemput? Kalau benar, tega sekali ibu meninggalkanku sendirian. Kurai ponsel yang tergeletak di atas tempat tidur, lalu mencari nomor telepon ibuku. Aku akan menghubunginya, tapi saat telepon tersambung, ku dengar sebuah ponsel berbunyi di ponsel ibu yang terletak di atas lantai. Berarti ibuku belum pergi. Mungkin saja dia ke toilet. Aku akan melangkah keluar kamar. Sambil memanggil ibu, kulihat pintu kamar yang penuh dengan lukisan itu terbuka. Sedikit, aku juga mendengar seseorang sedang bernyanyi tentang lagu apa yang ia nyanyikan. Suaranya sayup dan tidak terlalu jelas. Pelan-pelan kudekati kamar itu. Ya, aku sangat terkejut dengan apa yang aku lihat di dalam kamar itu. Ada seorang laki-laki yang sedang melukis figur ibuku, tepat di hadapan lelaki itu. Ibuku diikat di atas kursi. Wajah ibu penuh darah seperti habis dipukul dengan benda tumpul. Selain itu, ada pisau yang tertancap di dada kiri ibu. Dapat kupastikan kalau ibu memang sudah tewas. Lelaki yang tidak dapat kulihat dengan jelas wajahnya itu sambil sesekali melihat wajah ibu. Dengan piawai, dia melukis figur ibuku di atas kanvasnya. Aku ingin berteriak saat menyaksikan apa yang tengah aku lihat saat itu. Tapi lidahku keluh, tubuhku gemetar, tapi sulit untuk bergerak. Siapa lelaki itu? Dan apa yang harus kulakukan sekarang? Tampaknya dia tidak mendengar teriakanku, atau mungkin dia pura-pura tidak mendengarnya. Aku lari menjauh dari kamar itu, mencoba untuk kabur dari rumah. Sialnya, pintu susah sekali dibuka. Ada yang sengaja menguncinya. "Tolong," teriakku sambil memutar handle pintu, berharap ada seseorang di luar sana yang mau mendengarkanku. "Berisik," bentak lelaki itu dari dalam kamar. Wajahku berkeringat, napasku terengah-engah. Aku terkejut saat melihat Pak Heri muncul dari dalam kamar
dengan tangan kirinya menggenggam kuat, sedangkan tangan kanannya menggenggam tali tampar. Dia mendekatiku dengan wajah kesal. "Jangan berisik, nanti ada yang dengar," desisnya. "Tolong," aku tetap berteriak, tapi sepertinya tidak ada seorang pun yang dapat mendengarkanku. Pak Heri mengikat kedua tanganku dan kakiku, lalu menyeretku ke dalam kamar. Ia mengambil kursi lipat dan mendudukkanku di samping mayat ibu. Tubuhku juga diikat, mulutku dilakban. Aku menangis ketakutan sambil menoleh pada ibu yang sudah tidak bernyawa. Lalu Pak Heri berjalan ke sudut ruangan. Dia menyingkirkan tumpukan lukisan dan membongkar keramik lantai satu persatu. Aku tidak tahu apa yang sedang ia cari. Sesekali Pak Heri menyeka keringat di dahinya. Setelah menarik keramik di sudut ruangan itu dibongkar, lalu ia menggali tanah tanpa alat apapun. Dia hanya menggunakan kedua tangannya dari dalam tanah itu. Dia menarik sebuah lengan manusia dan memaksanya keluar. Tampaklah jasad ayahku yang sudah kaku. Aku melengkung sambil mengamuk hingga jatuh ke lantai. Masih dalam keadaan terikat pada kursi, aku berusaha beringsut mendekati jasad ayah. Pak Heri tidak mempedulikanku. Ia menyeret ayah lalu menyandarkannya pada ibu. Hatiku benar-benar sedih. "Kamu," katanya sambil menarikku kembali ke posisi awal. Pak Heri membariskan kami. Dia juga membenarkan posisi ayah. Tangan ayah diletakkan di atas bahu ibu, sedangkan kepala ibu ditundukkan ke arah ayah, sehingga terlihat sedang bermesraan. Dia juga menggunakan posisiku agar menghadap ke ibu dan ayah. "Kalau begini kan enak posisinya kamu. Juga jangan bergerak ya kamu, saya lukis dulu." Dia kembali ke tempat duduknya, lalu menggantikan kanvasnya dengan yang baru. Setelah lukisan itu selesai, Pak Heri menunjukkannya padaku. Aku terduduk karena tidak sanggup melihat lukisan mengerikan itu. "Nah, kita pajang di sini ya," ujar Pak Heri. "Kau tahu Jason, sebagian lukisan ini adalah karya bapakku. Kami memang gemar melukis orang mati," katanya sambil memposisikan lukisan agar berisi. Kemudian Pak Heri menghampiriku. Dia merongos sesuatu dari celana pendeknya. "Lihat ini Jason." Dia menunjukkan foto anak kecil seumuranku. Foto itu hitam putih dan sudah rusak. "Kamu mirip sekali dengan anakku yang sudah meninggal. Jangan khawatir, aku akan merawatmu seperti anakku sendiri." Aku menggelengkan kepala sambil terus melongo. Tak lama kemudian, ada seseorang mengetuk pintu. Dia memanggil nama ibuku. Aku kenal suara itu. Suami baru ibuku. Mendengar suara itu, Pak Heri panik. Dia membuka ikatan tali di kursiku. Dengan terburu-buru, Pak Heri langsung memotong tali dengan pisau dapur. Dia membuka triplek yang menutup lubang bawah tanah, dan tanpa pikir panjang lagi, dia langsung melempar tubuhku ke lubang itu. Kepalaku terbentur lantai sampai berdarah, tapi aku masih dalam keadaan sadar. Tali yang mengikat kaki dan tanganku sudah kuat, membuatku tidak bisa berkutik sama sekali. Tidak ada yang bisa kuperbuat selain berdoa, semoga saja ada seseorang yang bisa menyelamatkanku. Dari atas kudengar triplek itu dibuka kembali. Ada benda yang jatuh dari sana. Aku mengadu kesakitan karena benda itu menimpa punggungku, dan saat kulihat, ternyata itu adalah kepala suami baru ibuku. Aku tidak ingat siapa namanya, tapi yang jelas sekali aku kenal wajah itu. Aku menjadi sekuat tenaga, suaraku tertahan di tenggorokan. Sesaat setelah kepala itu jatuh, Pak Heri juga menjatuhkan bagian tubuhnya. Tubuh itu tergelebab dan hampir saja menimpaku. Malam ini bagaikan mimpi buruk yang tidak menyangka kalau Pak Heri adalah dalang dari semua ini. Tapi kenapa dia berbuat seperti ini? Apakah semua lukisan itu adalah lukisan orang yang pernah ia bunuh? Sesaat kemudian, kudengar ada seseorang yang menuruni tangga. Itu pasti Pak Heri. Aku menangis, mencari tempat untuk bersembunyi. Sambil menuruni tangga, Pak Heri bersiul. Sesekali dia memanggil namaku. "Jason, Jason, ayah datang." Suara itu sangat mengerikan bagiku. Pak Heri mencariku sambil bersiul. Aku menahan tangis dan bersembunyi di balik tumpukan kardus. Dia memanggil namaku, suaranya sangat mengerikan. Tidak butuh waktu lama bagi Pak Heri untuk menemukan persembunyianku. Dia langsung membuka lakban yang menyegel mulutku. Seketika aku berteriak sekuat tenaga. Dia malah tertawa dan menarik kakiku, lalu menyandarkan tubuhku ke dinding.
Jason, mulai saat ini kamu jadikan anakku, ya. Dan ruangan ini akan jadi kamar kamu mulai sekarang, kata Pak Heri. Aku menolak. Aku pun meludahi wajahnya. Aku tidak mau jadi anakmu, dasar pembunuh. Namun dia tidak marah. Pak Heri malah tertawa terbahak-bahak. Saat pertama lihat kamu, aku langsung teringat anakku. Dan satu-satunya cara biar kamu menjadi anakku adalah membunuh orang tuamu. Maafkan aku, dan jangan khawatir. Kamu pasti lebih bahagia jadi anakku. Lagi pula, semenjak ayahku meninggal, kampung di rumah ini jadi milikku. Jadi kamu bebas tinggal di sini selamanya. Aku tidak mau, Pak. Keluarkan aku dari sini. Aku menangis lagi. Aku tidak menyangka kalau kontrakan ini menjadi malapetaka bagi keluargaku. Jangan menangis. Ada ayah di sini. Apa kamu lapar? Ayah, carikan makanan. Sebentar. Kamu duduk dulu, katanya sambil mengecup keningku. Dia naik ke permukaan. Tidak lama kemudian Pak Heri kembali dengan membawa kantong plastik hitam yang entah apa isinya. Nah, ini ayah bawa makanan buat kamu. Ia menunjukkan isi plastik hitam itu. Aku langsung mual ingin muntah. Bahkan saat belum melihat isinya, aku mencium bau menyengat. Ternyata di dalam plastik itu ada telur busuk. Entah dari mana dia mendapatkannya. Pak Heri memasukkan telunjuknya ke dalam plastik, lalu mengaduk-aduk telur busuk itu. Ini enak, katanya sambil menjelati telunjuknya. Tolong jangan, Pak, aku tidak mau, teriakku sambil menangis. Ini enak kok, buka mulutmu. Dia memegang kepalaku dan memaksaku agar memakan telur busuk itu. Aku mengibaskannya, pasti itu dengan kepalaku sendiri. Seketika saja plastik jatuh dan telurnya acak-acakan. Pak Heri tidak marah, dia malah tersenyum sambil mengelus-ngelus kepalaku. Ya, aku sudah kalau tidak mau kamu, nanti ayah carikan makanan yang lebih enak lagi ya. Sekarang ayah mau melukis dulu. Oh iya, naik ke permukaan dan kembali membawa peralatan lukisan. Dia lalu menyeret kursi lipat yang terletak di sudut ruangan yang membuatku bergidik ngeri, yaitu Pak Heri menundukkan jasad suami ibuku yang sudah tidak berkepala. Hal ini bahkan jadi karya seni yang hebat, tubuh tanpa kepala. Dia tertawa terbahak-bahak dan mulai melukis. Kau lihat, ayahmu ini melukis siapa? Tahu kelak kamu jadi seniman, ada yang seperti ayah, kata Pak Heri sambil menoleh kepadaku. Ia tersenyum ramah. Aku tidak menjawab, tapi air mataku terus menetes. Tubuhku kini bergetar kedinginan, kepalaku juga terasa sakit. Darah membasahi wajahku. Benturan tadi sangat keras. Aku heran kenapa aku masih bisa bertahan dengan kondisi seperti ini. Aduh, catnya habis. Nih, padahal belum selesai. Ayah mau ambil dulu catnya. Kamu tolong jaga lukisan ayah, minta Pak Heri. Dia lalu naik ke permukaan. Mayat lelaki tanpa kepala yang duduk di hadapanku benar-benar menakutkan. Ini adalah momen paling horor dalam hidupku. Ditambah lagi ruangan ini yang begitu gelap. Ini aku hanya mendengar suara tangis itu sendiri yang tertahan, dan sesungguhnya di ruangan ini semakin mengerikan. Ku coba memejamkan mata agar tidak terus-terusan melihat jasad tanpa kepala di hadapanku. Lama kemudian ku dengar suara kursi berdecik. Saat membuka mata, jasad tanpa kepala itu berdiri di hadapanku. Aku berteriak sekeras mungkin, lalu pergi untuk menjauh dari jasad yang tiba-tiba hidup kembali. Sialnya jasad itu malah mendekatiku. Dari kejauhan, aku juga melihat kepalanya menggelinding ke arahku. Aku benar-benar takut. Tapi tali yang mengikat tangan dan kakiku begitu kuat dan tidak bisa dilepas. Kepala itu kini benar-benar ada di hadapanku. Matanya perlahan terbuka. Bibirnya kemudian tersenyum dan mulai terbuka, seperti hendak mengatakan sesuatu. Jasad, ayo kita main, liriknya padaku. Berteriak minta tolong, namun tak ada seorang pun yang bisa mendengarkanku. Rasanya aku mau mati saja, menyusul kedua orang tuaku. Aku Heri. Dari dulu aku tinggal bersama bapakku di rumah ini, sedangkan ibu meninggal saat aku masih kecil. Aku ini seorang pelukis, tapi berbeda dengan pelukis lainnya. Aku suka sekali melukis orang yang sudah mati. Aku yakin
kalau bakat melukis ini kudapat dari Bapak. Sebab dia juga seorang pelukis handal. Bapak juga suka melukis mayat. Koleksi lukisannya di kamar itu adalah orang-orang yang sudah Bapak bunuh. Mayatnya lalu dia kubur di bawah lantai. Setelah Bapak meninggal karena gantung diri, akulah yang melanjutkan Bapak menjadi seorang pelukis mayat. Mula-mula aku sering mencuri mayat orang yang baru meninggal. Dan aku dandani, melihat itu agar terlihat rapi, lalu kulukis wajahnya. Sayangnya jarang sekali ada orang yang meninggal di kawasan ini. Akhirnya, aku memutuskan untuk membunuh seperti yang dilakukan bapakku. Yang kubunuh tentu bukan warga sini, tapi orang-orang yang menyewa rumahku. Kubantai mereka semua untuk dijadikan model lukisan. Dan kalau rumahku tidak ada yang menyewa, biasanya aku membunuh pedagang keliling yang melintas di depan rumahku. Aku menyuruh mereka untuk masuk ke rumahku, lalu kucekik lehernya dari belakang dengan tali. Tapi kali ini ada yang tidak biasa. Anak yang sedang berada di ruangan bawah tanah itu mirip sekali dengan anakku yang sudah meninggal. Aku tidak tega kalau harus membunuhnya. Dia akan kuanggap sebagai anakku. Sejak pertama kali aku melihat anak itu, aku langsung bertekad untuk membunuh orang tuanya. Tujuannya tidak lain dan tidak bukan agar aku bisa memiliki anaknya. Sebenarnya dulu aku tinggal jauh dari kota ini. Aku pernah bekerja sebagai tukang pos dan punya kehidupan yang sempurna. Aku punya istri yang cantik dan juga anak yang pintar. Namun semua itu berubah saat satu persatu keluargaku meninggal. Istriku mati kecelakaan di tol Cipali, sedangkan anakku terkena kanker. Sejak saat itulah aku kembali ke rumah Bapak beberapa dan tinggal bersamanya. Setiap bulannya ada saja yang membeli lukisan Bapak. Mereka tidak pernah tahu kalau sosok lukisan itu adalah orang-orang yang kami bunuh. Belum ada yang tahu soal pembunuhan ini. Aku lupa berapa jumlah orang yang telah kami bunuh. Sebaliknya dari mereka kami kubur di halaman belakang. Setelah mengambil cat, aku kembali ke ruang bawah tanah. Kasihan anakku, ditinggal sendirian. Pasti dia takut melihat jasad tanpa kepala di hadapannya. Sesampainya di ruang bawah tanah, kulihat anakku terkapar tidak sadarkan diri. Ada jasad tanpa kepala berdiri di depan anakku. Apa jangan-jangan kau menakut-nakuti anakku? Tentang aku tahu pasti roh bapakku yang masuk ke dalam jasad itu. Seketika jasad itu terkapar begitu saja. Segera kuhampiri anakku. Satu persatu kulepas tali yang mengikat tangan dan kakinya. Lalu kubaringkan dia di atas kardus. Lalu kubaringkan dia masih bisa merasakan denyut nadinya. Untung saja dia masih hidup. Oh iya, hampir saja aku lupa. Aku masih punya pekerjaan. Mayat-mayat ini harus dikubur. Takutnya nanti ketahuan sama warga. Segera kuambil tali tampar di sudut ruangan, lalu mengikatkan pada jasad itu. Kutarik pelan-pelan jasadnya dari atas permukaan, lalu kuseret ke halaman belakang, di mana aku harus menguburkannya sambil menggaruk-garuk kepala. Aku lupa lahan sebelah mana yang belum ada mayatnya. Halaman belakang rumahku memang cukup luas, tapi seingatku lahan ini sudah terisi penuh oleh mayat. Daripada bingung, kucangkul lalu menggali tanah di sebelah, namun cangkul menghantam benda keras dan ternyata lahan itu sudah diisi mayat. Aku pun berdecak kesal, lalu menimbun kembali mayat tersebut. Aku seret jasad tanpa kepala ke sudut sebelah, karena tepatnya di bawah pohon pisang. Ya, semoga saja belum ada mayat yang kukubur di sini. Aku hantamkan kembali cangkul sampai kedalaman 1 meter. Lahan itu masih bersih, belum ada mayat. Aku menyeka keringat di dahi, kemudian memasukkan mayat lelaki itu ke dalam lubang beserta kepalanya. Aku juga mengambil 2 mayat lainnya, yang tak lain adalah kedua orang tua Jason. Aku mengubur mereka dalam 1 lubang. Di atas permukaannya aku timbun dengan rerumputan. Masih ada 1 lagi. Mobil si lelaki yang kupenggal kepalanya masih terparkir di dalam rumah. Aku bingung harus kuapakan mobil itu. Nanti saja, biar kupikirkan besok. Terpenting malam ini aku harus membersihkan bercak darah yang berceceran di rumah. Keesokan paginya ada seseorang yang mengetuk pintu. Siapa pagi-pagi begini, mengganggu orang tidur. Dengan kesal kubuka pintu itu. Tampaklah 2 orang lelaki di hadapanku. Salah satu dari mereka menyapaku sambil tersenyum ramah. Imran? Pak Heri? Iya, saya sendiri. Ada apa? Tanyaku balik. Kami mau beli lukisan Bapak. Saya dengar Bapak adalah pelukisan hebat
di kawasan ini. Oh iya, silakan masuk. Aku mempersilahkan mereka masuk. Mereka berdua pun masuk sambil melihat-lihat rumahku. Lukisannya di kamar ini, Pak, kataku, sambil membuka pintu kamar. Mereka masuk ke galeriku. Wajah mereka tampak terkagum-kagum melihat koleksi lukisanku. Dan tiba-tiba saja mereka menginjak keramik yang belum sempat kusemen lagi. Wah, keramiknya rusak, Pak, tanya salah satu dari mereka. Oh iya, itu belum sempat aku perbaiki, Pak. Mau beli lukisan yang mana ya? Mereka tampak bingung. Tolong. Suara siapa itu, Pak? Sial, itu pasti suaranya terdengar sayup sampai ke kamar ini. Itu ada yang minta tolong, kata lelaki kurus. Siapa ya? Aku pura-pura tidak tahu. Suaranya dari arah sini. Lelaki berambut keriting keluar dari kamar dan menuju dapur. Iya benar, dari dapur. Aku membenarkan. Saya sudah seminggu tidak di rumah, Pak. Ada urusan di luar kota. Jangan-jangan ada orang yang masuk rumah saya, kataku. Wajah mereka sama sekali tidak curiga. Coba kita cek saja, kata lelaki kurus. Kami pun beranjak ke dapur. Sialnya, aku lupa menutup triplek itu dengan keramik. Suaranya di bawah sini, kata si lelaki kurus, menunjuk ke bagian lubang yang ada di ruang bawah tanah. Ya, Pak, tanya lelaki itu. Untuk tampaknya dia mulai curiga. Ada apa, Pak? Coba kita cek dulu, satu orang ikut saya ke dalam bawah sana. Aku mencoba berbagi itu dengan lelaki kurus masuk bersamaku ke dalam lubang itu. Sesampainya di ruang bawah tanah, aku mengikutinya dari belakang. Lalu terdengar Jason meminta tolong. Jason menangis sambil meminta tolong. Ada anak kecil di sini, kata lelaki kurus itu, menoleh ke arahku. Kuhantam dia dengan sebuah lingis. Ketika dia terkapar, kedua matanya melotot, napasnya tercekat di tenggorokan. Ia sekarat. Tubuhnya bergerak-gerak seperti kecoa yang baru saja dibunuh. Jason berteriak meminta tolong. Mendengar bunyi pukulan itu, Jason semakin berteriak. Aku tersenyum tipis sambil menyeka darah yang barusan muncrat ke dahiku. Aku mendongak ke atas. Tangga tinggal satu orang lagi di sana. Kudengar dia memanggil-manggil temannya. Segera aku naik ke permukaan. Tolong Mas, ada anak kecil di bawah. Tolong bantu kami. Aku akan menjebaknya. Tapi aku sudah menunggunya dan siap menghantam kepalanya dengan lingis. Mana anak kecilnya? Tanya dia sambil menoleh ke arahku. Sialnya, saat aku menghantam dia di situ, dia berhasil menghindar, lalu menerjang tubuhku. Kami pun sama-sama terjungkal. Lantas, apa-apaan ini? Katanya sambil merangkul tubuhku dengan sangat kuat. Sementara itu, Jason terus berteriak meminta tolong. Aku mengamuk. Tangan kananku menggapai-gapai lingis yang tergeletak tidak jauh dariku. Dengan susah payah, aku berhasil meraihnya lebih dulu. Lalu dalam posisi terbaring, kuhantam kuping dan lehernya ke belakang. Hal itu nampak membuatnya kesulitan bernapas. Mati kau, teriakku sambil tertawa. Keringat membasahi wajahku. Sekuat tenaga, ku cabut linggis itu dari leher belakangnya. Lalu dia menghantam telingaku dengan tinjunya. Seketika saja telinga kananku berdarah. Dia berhasil melepaskan diri di situ. Beberapa kali lelaki itu menatap wajahku. Dengan tinjunya, kini linggis itu ada di tangannya. Saat dia akan menghantamku dengan ujung linggis, aku berhasil menghindar. Lalu kutendang perutnya. Lelaki itu pun terjungkat. Segera kulai linggis dan menyancapkan ujung linggis tepat di perutnya. Dia sekarat dan tewas seketika. Sementara temannya dari tadi masih sekarat. Dia menatapku. Tubuhnya kaku seperti orang yang kena stroke. Aku jongkok dan menatap wajahnya yang seperti merasa sakit. Bibirnya bergetar. Aku tahu dia ingin mengucapkan sesuatu, tapi tidak bisa. Aku tidak mau membunuhnya. Biarkan dia merasakan sakitnya sekarat. Selamat Jason, ayah sudah membunuh mereka semua. Aku mengambil Jason yang meringkuk di sudut ruangan sambil menangis. Ayo kita pindah ke kamar. Kutarik lengannya, tapi tampaknya anakku itu tidak bisa berdiri. Dia terlihat lemas dan pucat. Oh iya, dia belum makan dari kemarin. Kamu tunggu di sini ya. Ayah akan cari makanan dulu buat kamu. Aku naik ke permukaan. Lubang itu kututup kembali dengan triplek dan kutindih dengan lemari. Aku akan memasak mie instan. Kasihan sekali anakku itu. Pasti dia kelaparan.
Oh iya, hari ini aku juga akan melukis. Ada 2 mayat baru yang bisa dijadikan model. Tampaknya karyaku akan sangat bagus. Bukankah selama ini karyaku memang selalu bagus? Menu pagi ini adalah mie instan dan telur mata sapi. Kuputar lagu Di Wajahmu Kulihat Bulan, karya Ismail Marzuki. Lagu itu mengingatkanku pada masa-masa indah bersama istri tercinta. Setelah semuanya matang, kubawa makanan itu ke ruang bawah tanah. Dengan hati-hati, aku menuruni tangga, agar makanannya tidak tumpah. Saat hendak menyuapi Jason, tiba-tiba aku dengar ada yang mengetuk pintu sambil memanggil namaku. Sialan, siapa lagi sih? Banyak sekali tamu pagi ini. Kuletakkan makanan di hadapan Jason, yang masih meringkuk di sudut kamar. Tubuhnya menggigil, wajahnya juga pucat. Kasihan sekali anakku ini. Segera aku naik ke permukaan. Dari balik jendela, kulihat seorang lelaki berpakaian dinas. Mungkin saja dia petugas dari kecamatan. Sebisa mungkin kupasang wajah ramah. Lalu kubuka pintu. Lelaki itu tersenyum ramah padaku. Dia mengenakan papan nama bertuliskan Asep. Segera aku menghampiri dia. Selamat pagi Pak Asep. Ada perlu apa? Tanyaku sambil tersenyum. Dahinya seketika berkerut. Ia seperti melihat sesuatu yang aneh pada diriku. Di wajah Bapak ada darah. Ia menunjuk wajahku. Oh iya, tadi habis potong ayam. Hari ini saya masak ayam, Pak. Aku mengusap wajahku dengan lengan baju. Oh, begitu. Maaf mengganggu waktunya. Pak Heri, perkenalkan. Saya Asep. Saya bertujuan datang ke sini mau tanya soal rumah Bapak, ujarnya. Soal apa ya, Pak? Rumah Bapak, apa ada yang sewa ya? Kemarin sih ada, tapi sekarang orang yang sewa rumahku sudah pindah. Kenapa ya, Pak? Tanyaku lagi. Jadi begini Pak Heri, ada saudaraku yang mau sewa rumah Bapak, katanya lelaki itu. Begitu ya, masuk saja dulu Pak, biar enak ngobrolnya. Aku mempersilakannya duduk di atas sofa. Kira-kira mau sewa berapa lama ya Pak? Kira-kira setahun, apa boleh ya Pak? Kira-kira kapan mau mulai menyewanya? Tanyaku. Mungkin minggu depan, saudaraku sudah berkeluarga dan punya 2 anak. Oh iya, harga sewanya berapa buat setahun Pak? 15 juta, jawabku. Baik, nanti akan saya infokan ke saudara saya Pak, katanya. Iya, Pak sebentar ya. Aku mengambil secercik kertas dan pulpen, lalu menulis nomor teleponku di kertas dan meraihnya. Ini nomor telepon saya, Pak. Hubungi saya saja bila Bapak mau. Baik Pak, kalau begitu saya pamit, katanya sambil beranjak keluar. Aku mengantarnya sampai ke depan pintu. Sebelum dia pergi, lelaki itu sempat mengomentari mobil yang terparkir di halaman rumahku. Wah, Pak Heri punya mobil plat nomor Bandung ya? Ia memperhatikan mobil itu. Oh iya, baru saya beli beberapa minggu lalu dari orang Bandung. Keren mobilnya ya Pak, katanya sambil menyalakan mesin motor. Aku hanya tersenyum. Kalau saja tadi dia berani macam-macam, pasti sudah kupukul. Setelah itu, aku kembali ke ruang bawah tanah. Sayangnya, Jason tidak mau makan. Tubuhnya semakin lemas. Aku khawatir dia sakit. Kamu sakit ya nak? Aku menyentuh keningnya. Jason tidak menjawab. Kedua bola matanya menatapku. Tatapan itu tajam, seperti hendak membunuhku. Ayah bilang makan. Kalau kamu tidak makan, nanti kamu mati. Aku menjejali mulutnya. Dia malah menangis. Karena tidak tega, aku pun kembali melunak. Maafkan ayah ya nak, ayah tidak mau kamu sakit, kataku sambil mengelus rambutnya. Dia tetap menangis. Oh iya, aku lupa, lelaki barusan kuhantam kepalanya. Apakah dia sudah mati? Aku cek lelaki yang terkapar di lantai. Tampaknya dia masih hidup. Di dadanya turun naik, ia masih sekarat. Oh iya, aku punya ide. Selama ini aku hanya melukis orang yang sudah mati dan belum pernah melukis orang yang sedang sekarat. Ini akan menjadi pengalaman pertamaku. Kusandarkan lelaki itu pada dinding. Kedua matanya berkedip-kedip. Semoga saja dia tidak keburu mati. Perlahan aku mulai melukis wajahnya. Kepala lelaki itu merinding seperti orang yang terkena penyakit stroke. Saat sedang kulukis, tiba-tiba ada seseorang yang menghantam kepalaku dari belakang dengan benda keras. Seketika aku terkapar di lantai. Saat sebelum tidak sadarkan diri, kulihat Jason menaiki tangga. Sialan, ternyata dia hanya pura-pura lemas. Aku berhasil kabur dari rumah Pak Heri. Untung saja
Pintu rumah tidak dikunci. Dengan sisa tenaga yang ada, aku lari ke perumahan warga untuk meminta tolong. Warga di sana tidak mau gegabah. Mereka langsung menelepon polisi. Sedangkan aku dibawa ke rumah sakit. Anehnya, menurut cerita warga sekitar, saat polisi menjaga rumah Pak Heri, bajingan itu sudah tidak ada di rumah. Padahal aku melihat dengan mata kepalaku sendiri kalau Pak Heri terkapar setelah kuhantam dengan benda keras. Aku menceritakan semua kejadian yang aku lihat di rumah itu pada polisi, dan mereka berhasil menemukan mayat-mayat manusia yang terkubur di bawah lantai dan halaman rumah. Sedangkan Pak Heri, tidak ada yang tahu di mana dia sekarang. Rumah Pak Heri dibakar warga. Mereka geram dengan kasus pembunuhan sadis yang dilakukan Pak Heri. Kini rumah itu rata dengan tanah. Ruang bawah tanahnya masih ada. Kata warga, ruang bawah tanah itu menjadi sangat angker. Mereka sering mendengar jeritan wanita dari lubang itu. Karena keresahan, akhirnya lubang itu ditutup dengan tanah. Aku benar-benar tidak habis pikir kemana larinya Pak Heri. Bertahun-tahun kasus ini masih menjadi misteri. Banyak yang berespekulasi kalau Pak Heri dibawa oleh makhluk halus. Secara aku pribadi tidak percaya dengan hal itu. Aku yakin sampai saat ini Pak Heri masih hidup. Tapi di mana dia? Ingin sekali aku membunuh. Selama bertahun-tahun aku berusaha mencari bajingan itu, dan sama sekali tidak membuahkan hasil. Di hari ulang tahunku yang ke-29, aku merayakannya dengan istri dan kedua anakku di rumahku. Aku juga mengundang beberapa staf kantorku. Aku memang sekarang sudah berkeluarga dan menjadi pengusaha sukses. Tapi tetap saja masih ada yang mengganjal dalam hidupku. Kejadian masa kecil yang mengerikan membuatku resah. Mungkin kalau saja aku berhasil membunuh bajingan itu, hidupku akan tenang. Ayo tiup lilinnya, baca doa dulu, kata istriku menyentuh pundakku. Lamunanku buyar dan segera aku tiup lilin kue ulang tahunku. Mereka pun bertepuk tangan. Istri dan anakku memelukku. Tidak lama kemudian ada seseorang menekan bel pintu rumahku. Itu pasti teman-temanku yang terlambat datang. Namun dugaanku salah, karena tidak ada siapa-siapa di sana. Aku hanya menemukan bingkisan segi empat seperti bingkai foto besar yang dibungkus menggunakan kertas koran. Langsung kubuka bingkisan itu. Ternyata itu adalah sebuah lukisan. Sosok dalam lukisan itu benar-benar membuatku terkejut. Lantaran ada diriku sendiri di lukisan itu yang sedang terikat di kursi sambil menangis. Juga ada jenazah ibu yang dibunuh dan ayah yang kepalanya bersandar di bahu ibu. Aku ingat betul saat itu Pak Heri yang melukis kami. Siapa yang mengirim lukisan ini? Aku lari ke halaman rumah mencari si pengirim lukisan. Namun sama sekali tidak ada siapa-siapa di halaman rumahku. Kubuka pintu gerbang. Laki-laki di depan rumahku juga sedikit aneh sekali. Kenapa ya? Tanya istriku. Ia juga ikut panik. Aku tidak menimpalinya dan langsung mengecek kembali lukisan itu. Tepat di bawah lukisan ada sebuah tulisan yang sangat kecil, tapi masih dapat kubaca. Selamat ulang tahun anakku tercinta. Salam dari ayahmu Heri. Bajingan itu ternyata masih hidup dan selama ini dia mengintai.